Halo guys, kembali lagi di channel MGR. Jadi aku udah review dua HP dengan chipset Snapdragon 695 5G. Nah, aku dapat ide untuk bikin video ngobrolin tentang chipset Snapdragon 695 5G ini ya. Kok banyak banget sih HP yang pakai chipset ini? Sedikit info guys, Snapdragon 695 5G ini kayak Snapdragon 720G Part 2 ya guys. Soalnya banyak banget yang pakai HP ini, dan Snapdragon 695 5G ini menurutku adalah chipset Snapdragon yang salah nama guys. Seharusnya chipset ini ada di deretan 7 series bukan 6 series ya. Kalau menurut aku lebih cocok jadi Snapdragon 770G 5G atau 760 juga boleh, dan chipset ini biasa dipakai di HP 3 sampai 6 jutaan guys. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang ikuti dunia per-HP-an atau dunia pergadgetan yang suka sama konten aku mohon guys untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, kita bangun channel ini sama-sama ya guys. Terima kasih. Di sini aku nggak nge-review semua HP-nya ya. Jadi di sini aku cuman nge-rate HP-HP dengan chipset Snapdragon 695 5G ini. Di sini aku berpatokan dari spesifikasi dan harga ya guys. Dan disclaimer guys, ini cuma buat asik-asikan sebagai orang yang ikuti dunia HP dan ngikuti si chipset Snapdragon 695 5G. Oke, kita ke deretan yang paling masuk akal untuk dibeli dulu ya. Maksudnya masuk akal apa bang? Ya, ini kita bahas di harga 3-4 jutaan dulu ya. Soalnya kalau udah nembus 5 jutaan, apalagi 6 juta, itu sih udah jelek sih guys. Karena bagi aku HP 5-6 jutaan itu minimal kamera udah lumayan lah, bukan 1080p 30 fps ya. Oke, yang pertama di sini ada Redmi Note 11 Pro 5G. HP ini adalah HP pertama yang aku review di channel ini ya guys. Di awal perilisan harganya itu tembus 4 jutaan guys, sekitar 4,2 jutaan. Dengan layar AMOLED 120Hz, speaker stereo, cas 67 watt, backdoor udah kaca, dan desain yang menurut aku si Redmi Note 11 Pro 5G ini menjadi desain Redmi Note Pro yang paling bagus ya guys ya. Soalnya kelihatan elegan banget memang. Dan HP ini juga memiliki suhu yang lebih adem yang membuat HP ini jadi makin terasa upgrade dari pendahulunya, yaitu Redmi Note 10 Pro yang agak cepat demam ya guys saat bermain game. Nah, itu segi performa. Kalau kamera, jujur aja menurut aku kameranya downgrade sih guys, karena perekamannya hanya 1080p 30 fps sih. Aku nggak punya alasan untuk pembelaan di kamera Redmi Note 11 Pro 5G ini ya. Dan harganya yang tembus 4 jutaan, dia bersaing sama HP yang menurut aku bagus banget saat itu, yaitu Realme 9 Pro Plus guys. Dan jika dibandingkan si Redmi bakal kalah telak ya. Ya, kesimpulannya HP ini bakal dibeli sama orang-orang yang Mi fans atau yang udah ngikuti seri Redmi Note. Tapi kalau misalnya di mata orang yang open ke brand semua HP kayaknya Redmi Note 11 Pro 5G ini agak susah bersaing sih. Makanya harganya lebih cepat turun. Kalian cek aja di marketplace Facebook, pasti yang jual second udah pada di bawah 3 juta guys. Bahkan HP yang pertama aku review itu, jika kalian nonton itu, aku beli cuman 2,8 juta. Garansi 14 bulan dengan kemulusan 100% tanpa ada lecet ya guys. Emang marketplace Facebook tuh emang kejam sih guys. Jadi si Redmi Note 11 Pro 5G ini aku rating 8,5/10 guys. Yang kedua di sini ada Realme 9 Pro 5G. HP ini juga udah aku review. Menurut aku HP ini sangat mengandalkan chipset Snapdragon 695 5G banget. Soalnya saat chipset Snapdragon 695 5G ini lagi hype-hypenya, lagi baru keluar kan. HP-HP lain itu yang pakai chipset ini rata-rata di harga 4-5 jutaan. Sedangkan si Realme 9 Pro 5G ini masuk di kategori 3 jutaan untuk varian 6128. Jadi kesimpulannya kita udah bisa nikmati chipset Snapdragon 695 5G saat itu di harga 3 jutaan ya. Dan kayak yang aku bilang tadi, HP ini emang sangat mengandalkan chipset Snapdragon 695 5G banget. Soalnya yang lainnya itu kurang dipikirin guys, kayak panelnya masih IPS, speaker masih mono, dan body yang masih pakai plastik ya. Jadi masih bisa jamuran. Tapi di sini kameranya lebih bagus dari Redmi Note 11 Pro 5G dan bisa rekam 60 fps walaupun di resolusi 720p. Jadi ya HP-nya aku rating di 8,6/10 guys. Selanjutnya di sini ada anaknya Vivo ya, yaitu iQOO Z7X 5G. HP ini belum aku review jadi belum bisa bicara banyak ya, tapi aku nonton reviewnya. Ada satu keunggulan yang HP ini punya guys, yaitu HP ini adalah
satu-satunya yang pakai chipset Snapdragon 695 5G yang bisa rekam 1080p 60 fps. Udah sih, itu aja, yang lainnya sama-sama aja guys, tapi harganya yang aku suka banget, yaitu untuk varian terendahnya yaitu 8128. Aku cek ada di 3,1 juta ya, walaupun panel IPS no problem lah ya, dimana kita tahu kan iQOO ini kan keluarganya Vivo yang berfokus sama performa. Nah, kita tahu juga Vivo kan HP-nya biasanya suhunya adem-adem guys, jadi mungkin HP ini ada rasa spesial lah gitu kan. Jadi HP ini aku rating 8,5/10 untuk sekarang. Belum tahu ntar misalnya aku review si iQOO Z7 X 5G ini bisa naik atau turun. Selanjutnya ada Poco X5 5G bukan Pro. Ini kebetulan ini aku ada HP-nya, ntar aku review juga. Jadi si Poco X5 5G ini memiliki kelebihan dari Redmi Note 11 Pro 5G, yaitu dia punya varian internal yang 256 GB ya. Dan yang lainnya itu sayangnya dipotong guys, kayak speakernya yang mono, kalah gitu sama Poco X3 NFC yang stereo. Cas juga cuman 33 watt dan bodinya juga masih plastik guys. Untuk awal rilis di harga 3.999, hampir 4 juta ya, 4 juta kembali 1000. Untuk varian tertingginya kalau kita nilai dari brand yang namanya Poco, yang kita tahu kalau masalah spek jor-joran, untuk si Poco X5 5G ini agak kurang sih sebenarnya menurut aku. Jadi untuk HP ini aku rating sementara di 8,3/10 dulu ya. Belum tahu nanti setelah review bisa naik atau turun ratingnya. Oke guys, kita sekarang beralih ke jajaran Genjutsu ya guys, yaitu dimulai dari Oppo Reno 7Z 5G. Singkat aja guys, 6 jutaan pas saat awal rilis, keunggulan desain retro dan paling hasil jepretan yang lumayan bagus karena Oppo kamera phone. Tapi nggak ada OIS. Rekaman video 1080p 30 fps. Udah itu aja guys, sisanya ya biasa aja. Sangat amat badut sih sebenarnya. 6 jutaan 2022 udah ada Xiaomi 11T, Xiaomi 12 Lite, bahkan Samsung A52s yang rajanya 6 jutaan di 2021 turun harga jadi di bawah 6 juta guys. Dan ada saudaranya yang juga turun harga, Realme GT Neo 2 dan banyak lagi HP lain guys. Oppo kayak ngelawak ya guys, tapi ya gimana, mereka menjual dengan Genjutsu kepada orang yang taunya HP bagus tuh cuman Oppo. Jadi nggak usah basa-basi, aku rating 2/10. Tapi nggak tahu ya guys, sekarang itu harganya itu secondnya aku lihat itu sih udah di bawah 3,5 juta ya. Kayaknya cukup menarik juga nanti misalnya kita review. Tapi kalau misalnya kita nggak mikir ke HP secondnya sekarang atau harganya sekarang, aku mau kasih rating sih 2/10 dulu sih guys. Soalnya saat awal perilisannya itu mahal banget guys, gila 6 jutaan bro. Dan selanjutnya lagi ada Oppo Reno 8Z 5G. Ya ini Oppo itu kebiasaan ya guys, nggak ganti-ganti chipset kayak Oppo Reno 4 sampai Reno 6 itu masih pakai chipset 720G. Dan ini terulang lagi guys, dan harganya juga sama guys, tembus 6 juta pas. Lagi kayak Reno 7Z tadi. Dan speknya juga sama loh guys, sama. Bedanya tuh aku lihat tuh cuman kayak di beratnya aja ya. Coba kalian bandingi di GSM Arena atau di mana gitu ya. Coba kalian bandingi speknya itu secara angka itu kayak sama semua gitu. Jadi langsung aja HP ini aku rating 1,5/10 guys. Dan lanjut lagi di sini masih dari Oppo lagi, yaitu Oppo Reno 8T 5G. Nah di sini lebih ngebadut lagi guys, masih dengan chipset yang sama, harga yang hampir sama lagi, tapi ada sisi positifnya ya, yaitu desainnya yang aku suka banget guys. Kelihatan elegan banget, kelihatan HP mahal, kelihatan HP yang gahar ya, layar juga ngelengkung. Tapi kalau misalnya kita ngomongin layar ngelengkung, sekarang tuh ada Vivo V27 yang speknya itu jauh di atas si Reno 8T ini guys. Dan ada Realme 10 Pro Plus dan Xiaomi 12 yang pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 itu harganya udah sekitar 6 jutaan. Jadi ya memang HP ini targetin itu dibuat cuman untuk melengkapi pasar aja mungkin guys. Ya karena aku sedikit suka dengan desain si Reno 8T 5G ini, jadi aku nilai di 3/10 lah ya. Dan harapan aku untuk Oppo, ayo dong Oppo bangkit gitu, bangkit. Masa masih tidur terus gitu kan, di saat HP-HP lain udah pada bangkit, kok Oppo masih tidur terus ya.
Oke guys, mungkin ada dari kalian yang menyadari ya, di gambar ini ada yang kurang. Yap, benar sekali guys. Realme 10 Pro 5G. Nah, di sini sebelumnya aku ngomong, aku mau minta maaf dulu kepada Realme fans atau yang ngikuti Realme seri angka, aku minta maaf banget ya guys. Realme 10 Pro 5G. Harga awal rilis untuk varian terendah 8/128 4,6 juta, dan yang tertinggi 8/256 itu 5 juta pas. Layar IPS, menangnya cuman bezel tipis. Kamera ultrawide dihilangin, udah nggak ada lagi kamera ultrawide. Bodi masih plastik, cas 33 watt. Untuk harganya itu menurut aku lebih jelek dari Oppo yang tadi ya. Bahkan saking jeleknya HP ini, panutan gadget kita David Gadget In dan jaga review tidak review HP ini guys. Ini HP nggak lebih bagus dari Realme 9 Pro 5G. Paling upgrade-nya cuman speaker yang udah stereo sama bezel yang lebih tipis. Tapi untuk upgrade kedua itu harganya melambung tinggi. Sekedar info, aku suka banget sama Realme 9 series, dari Realme 9 sampai Realme 9 Pro Plus. Tapi saat lihat Realme 10 Pro ini atau Realme 10 Pro ini, aku kecewa banget ya guys. Ekspektasi aku bisa lah nyaingin Realme 9 Pro Plus, nyatanya malah ngebadut. Mungkin HP ini dibuat agar Realme 10 dan Realme 10 Pro Plus lebih worth it ya. Jadi ini HP nggak aku rating, atau ya misalnya aku rating juga -1/10 ya. Kita mikir aja guys, dari pendahulunya kita keluarin uang di atas 4,5 juta, dapat Realme 9 Pro Plus dengan bodi udah kaca, layar AMOLED, udah ada OIS, kamera juga nggak ada yang dihilangin, cas juga 60 watt, sidik jari di layar, speaker stereo, dan chipset di atas Snapdragon 695 5G. Masa di tahun selanjutnya kita keluari uang dengan jumlah yang sama malah dapat downgrade dari sebelumnya? Kan nggak lucu guys. Ya mungkin kelebihan Realme 10 Pro ini, dia adalah HP yang collab sama Coca-Cola ya guys. Dan untuk chipset Snapdragon 695 5G sendiri aku rating 9/10. Aku suka chipset ini, kencang, adem, dan gak mengecewakan guys. Oke guys, gini dulu untuk video kali ini. Sekali lagi aku ingatkan, ini hanya untuk asik-asikan sebagai pengikut dunia HP. Terima kasih bagi yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.